Bagaimana cara mendapatkan NUPTK tahun 2022 bagi guru honorer? Melampirkan surat keterangan minimal dari Kabid Kepala Bidang yang menangani PTK pada Dinas Pendidikan, karena hanya melalui 3 mekanisme ini, dari Satuan Pendidikan ke Dinas Pendidikan, lanjut ke Pusat, Wali Data atau Pusdatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami, ASN Guru. Kali ini kami akan membagikan tutorial bagaimana cara mendapatkan NUPTK tahun 2022 bagi guru honorer, PNS, dan CPNS. Dikarenakan NUPTK atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan nomor identitas bagi guru yang mengajar baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Jadi NUPTK ini merupakan NIK guru. Sebelum melanjutkan, silahkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagaimana caranya? Bagaimana pengusulan penerbitan NUPTK pada tahun 2022 ini? Yuk langsung saja. Berdasarkan Permendikbudristek 31 tahun 2022 dan Kemendikbudristek nomor 333/M/2022 tentang Juknis Data Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta kursus dan pelatihan, maka kewenangan pengelolaan, verifikasi, dan validasi usulan NUPTK dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan, selanjutnya Dinas Pendidikan, dan terakhir adalah Wali Data atau Pusdatin. Pada tahun ini, untuk pengusulan NUPTK untuk tenaga honorer ini dipersingkat, diringkas karena hanya melalui 3 mekanisme ini, dari Satuan Pendidikan ke Dinas Pendidikan, lanjut ke Pusat, Wali Data atau Pusdatin, sehingga prosesnya akan lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Untuk tahun yang sebelumnya itu mekanismenya masih sangat sulit, dikarenakan yang pertama, mulai dari Satuan Pendidikan melengkapi dokumen persyaratan, lalu diverifikasi Dinas Pendidikan. Apabila telah disetujui, masuk ke LPMP atau BP PAUD Dikmas. Setelah disetujui, nanti masuk ke PDSPK, penerbitan NUPTK. Apabila dari arsip referensi itu dipadankan, tidak ada yang double, itu nanti akan diterbitkan. Setelah itu PDSPK itu memverifikasi dan validasi NUPTK, lalu baru ke calon penerima NUPTK di Verval PTK. Baru setelah itu disetujui oleh Sekretariat Direktorat Jenderal atau Setditjen, baru NUPTK terbit. Jadi pada tahun kemarin itu prosesnya masih sangat
lama dan juga banyak yang memverifikasinya. Ini juga termasuk untuk kelengkapan lampiran yang harus diberikan pada tahun sebelumnya, itu harus memberikan surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang status bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Namun untuk tahun ini lebih dipermudah lagi sehingga teman-teman bisa mengajukan NUPTK dengan cepat dan tidak berbelit lagi. Untuk syarat-syaratnya itu yang pertama adalah melengkapi data induk pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi data induknya mulai dari NIK dan lain sebagainya itu dilengkapi terlebih dahulu melalui verval PTK. Yang kedua yaitu bertugas di satuan pendidikan yang telah memiliki NPSN. Ini menandakan kalau sekolah tersebut telah terverifikasi oleh kementerian. Yang ketiga, memiliki NIK yang valid berdasarkan data kependudukan bagi warga negara Indonesia. NIK-nya valid dari Disdukcapil. Yang keempat, memiliki kartu izin tinggal terbatas atau KITAS atau kartu izin menetap sementara atau disebut KIMS yang masih berlaku bagi warga negara asing. Yang kelima, melampirkan ijazah dari pendidikan dasar sampai pendidikan terakhir. Yang keenam, melampirkan bukti memiliki kualifikasi akademik sesuai peraturan perundang-undangan. Dimaksudkan untuk kualifikasi akademik ini sesuai mata pelajaran yang diampu. Jadi ijazah dan pembelajaran yang diajarnya itu linear. Yang ketujuh, bagi PTK yang berstatus CPNS atau PNS melampirkan dua lampiran, yaitu yang pertama penetapan keputusan pengangkatan CPNS atau PNS, yang kedua penetapan atau keputusan penugasan dari Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Syarat selanjutnya, bagi PTK yang berstatus bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah daerah melampirkan surat keterangan minimal dari Kabid Kepala Bidang yang menangani PTK pada Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Nah, ini adalah syarat penting yang harus diberikan, yang harus dicari untuk lampiran penerbitan NUPTK. Jadi, untuk teman-teman guru honorer bisa mencari surat keterangan di Dinas Pendidikan yang menangani PTK atau surat rekom dari Kepala Bidang yang menangani PTK pada Dinas Pendidikan untuk syarat pengajuan NUPTK pada tahun 2022 ini. Ini syarat yang penting untuk dilampirkan. Yang nomor 9, bagi PTK yang bertugas pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan melampirkan yang pertama, penetapan atau keputusan pengangkatan dari Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan. Yang kedua, penetapan keputusan penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan atau Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan. Yang ke-10, bagi PTK yang bertugas pada satuan pendidikan yang didirikan oleh orang perorangan atau kelompok masyarakat atau pemerintah desa melampirkan surat tugas dari kepala sekolah satuan pendidikan. Yang terakhir, bagi PTK warga negara asing melampirkan
3 lampiran. Yang pertama yaitu notifikasi penggunaan tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh kementerian yang dibidangi urusan ketenaga kerjaan. Yang kedua, penetapan atau keputusan pengangkatan dari Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan. Yang terakhir, penetapan atau keputusan penugasan dari Kepala Sekolah Satuan Pendidikan atau Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk teman-teman guru baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Untuk tahun ini pengajuan penerbitan NUPTK lebih mudah karena tidak banyak yang memverifikasi dan memvalidasi data. Hanya ada 3 tadi dari sekolah, satuan pendidikan, dinas pendidikan langsung ke Pusdatin. Setelah itu langsung penerbitan NUPTK. Jadi tidak berbelit-belit dan lebih mudah pada tahun 2022 ini. Untuk mekanismenya penerbitan NUPTK bagi yang berstatus CPNS, PNS dan bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah daerah, mekanismenya seperti ini. Yang pertama, tenaga pendidik dan pendidik melengkapi dokumen persyaratan permohonan penerbitan NUPTK dan mengirimkan ke satuan pendidikan. Selanjutnya, pada satuan pendidikan menerima dan memeriksa permohonan penerbitan NUPTK. Jika permohonan dinyatakan valid, dilanjutkan pengajuan permohonan penerbitan NUPTK melalui aplikasi Verval PTK ke Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya. Selanjutnya, setelah satuan pendidikan memverifikasi, Dinas Pendidikan menerima dan memverifikasi dan memvalidasi permohonan penerbitan NUPTK dari satuan pendidikan. Jika dari hasil pemeriksaan disetujui, maka Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melanjutkan permohonan penerbitan NUPTK ke Pusdatin Kemendikbudristek. Setelah itu Kemendikbudristek, Pusdatin menerima dan memverifikasi, memvalidasi permohonan penerbitan NUPTK dari Dinas Pendidikan. Jika dari hasil pemeriksaan disetujui, maka dilanjutkan ke proses pemadanan dengan data arsip untuk memastikan tidak terdapat duplikasi. Setelah dipadankan, jika hasil pemadaman tidak ada duplikasi, maka dilanjutkan ke proses penerbitan NUPTK. Penerbitan NUPTK dan penyajiannya, penerbitan NUPTK pada aplikasi Verval PTK. Jadi informasi penerbitannya melalui Verval PTK. Setelah itu, Dinas Pendidikan menerima informasi status permohonan penerbitan NUPTK dan melanjutkan informasi tersebut ke satuan pendidikan. Setelah Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan menerima informasi status permohonan penerbitan NUPTK, dapat melanjutkan informasi tersebut ke PTK yang bersangkutan. Jadi prosesnya seperti ini. Dari teman-teman tenaga honorer melengkapi data, langsung diverifikasi satuan pendidikan. Setelah diverifikasi satuan pendidikan lolos, langsung diusulkan ke dinas. Setelah diverifikasi dinas lolos, lalu ke Pusdatin. Kalau sudah selesai, langsung penerbitan NUPTK. Jadi prosesnya lebih mudah. Hanya saja untuk teman-teman harus mencari surat keterangan atau rekom dari bidang
kepala bidang yang menangani PTK pada Dinas Pendidikan daerah masing-masing. Jadi prosesnya lebih mudah dan lebih cepat untuk teman-teman mendapatkan NUPTK pada tahun 2022 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.